Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ketemu lagi acara pengajian rutinan di hari malam Kamis. Semoga pengajian ini berjalan terus lancar, membawa manfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan menerangkan tentang manusia yang rugi dan untung. Kemarin orang-orang tasawuf bertanya, ngaji tentang manusia yang rugi. Siapa manusia yang rugi itu dan siapa manusia yang untung itu dalam pandangan Al-Quran. Saya akan membacakan Al-Quran karena harus ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Asr ayat 1, 2, 3. Ini sebenarnya harus dipahami, harus dimengerti oleh manusia, terutama orang Islam, karena Al-Quran ini ya sebenarnya milik manusia seluruh alam, tapi dikhususkan untuk yang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu. Nah, di sini kalau saya dulu ngaji, kalau ada illa ini harus diteruskan. Karena takutnya tidak nyambung ayatnya. Memang ada wakaf-wakaf tertentu, tapi kalau menghadapi ilah itu seharusnya harus diteruskan, takut tidak menyambung. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada juga di surat Al-Mu'minun. Ini ayat 1, 2, 3, 4, 5. Ini menerangkan tentang keuntungan manusia. Ayat 1 ini qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholawatihim khashi'un. Itu ayat kedua. Ini Al-Quran yang menerangkan. Saya hanya perlu pembahasan yang mendalam tentang ayat-ayat tadi. Wal asri. Ini wawunya wawu qasam, artinya wawu yang menunjukkan sumpah. Allah bersumpah di dalam Al-Quran wal asri, demi masa. Nah, ini kenapa kok masa disumpah? Kenapa memakai masa Allah? Kok tidak demi aku? Kok tidak demi saya? Kenapa wal asri? Ini harus paham dalam Al-Quran ini.
Wal asrih demi masa. Kenapa kok demi masa? Karena masa ini merupakan tanda-tanda bukti atau mengetahui tentang alam semesta. Karena dengan masa ini kita mengetahui, oh sekarang tanggal sekian, oh sekarang hari ini, oh sekarang siang dan malam. Karena Allah sendiri menciptakan alam semesta ini fi sittati ayyamin. Ini maksudnya kenapa kok bersumpah dengan memakai masa demi waktu. Nah, waktu ini banyak tempatnya, ada waktu tertentu, ada waktu banyak. Kalau dibahas ini gak nyampe-nyampe nanti, karena mulai penciptaan Nabi Adam atau sebelumnya ini kalau dihitung, nah ini kalau membahas Al-Quran ini kalau dibahas sedalam mungkin tidak ada habis-habisnya. Wal asrih demi masa. Innal insana lafi husrin. Innal insana sesungguhnya manusia. Iku lafi husrin, di dalam kerugian. Maksudnya apa? Manusia itu di dalam kerugian. Nah, kalau diputus ini tidak boleh. Loh, manusia dalam kerugian. Nah, makanya di sini ada istisna illa. Nah, kalau caranya tajwid ini harus disambungkan. Jangan diwaqaf. Walaupun ini 2 ayat. Ayat kedua innal insana lafi husrin. Ayat ketiga illal ladzina amanu, ini harus disambung. Manusia dalam kerugian kecuali manusia. Nah, ini kecuali. Jadi semua manusia di alam semesta ini rugi. Kecuali. Nah, ini maka di sini ada lafadz illa. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang banyak. Alladzina amanu, orang banyak yang beriman. Nah, di sini perlu pembahasan. Amanu ini yang bagaimana? Kalau amanu dilihat dari kacamata syariat, ya gampang. Karena di mata syariat amanu ini percaya dan mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini amanu. Tapi kalau secara hakikat, ini di ayat surat Al-Baqarah diterangkan amanu ini bukan hanya percaya dan mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, bukan. Tapi amanu di sini alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini surat Al-Baqarah. Orang yang banyak yang percaya dengan gaib. Nah, gaib ini kita pun termasuk gaib. Makanya kita perlu mengaji tauhid atau tasawuf, itu perlu. Karena yu'minuna bil ghaibi, kalau dikaji dengan tauhid dan tasawuf, insya Allah ketemu. Karena percaya dengan adanya gaib. Lah gaib di sini manusia pun gaib.
Kalau dohirnya adamiyah ini, batiniyahnya, goibnya, sirnya. Nah, ini maksudnya. Jadi orang manusia yang rugi ini tidak iman. Manusia yang rugi. Bukan kalau di umumnya kadang orang-orang ini berbicara tentang manusia, oh itu rugi karena miskin. Oh itu untung karena apa? Banyak mobilnya, banyak rumahnya. Itu bukan pembahasan di dalam Al-Quran. Kalau pembahasan di dalam Al-Quran, manusia yang rugi, ini manusia yang tidak iman kepada Allah. Di sini. Terus keterusannya, wa amilus solihati, dan orang banyak manusia yang mengerjakan atau perbuatannya yang soleh, mengerjakan perbuatan yang soleh, mengerjakan perintah Allah. Itu kalau orang yang tidak rugi ini wa amilus solihati, orang yang mengerjakan pekerjaan yang soleh seperti sekarang ini ngaji ini termasuk tidak rugi, orang yang beruntung. Keterusannya biar artinya pembahasan ini kalau dibahas secara mendetil ini sampai jam 1 malam tidak selesai. Wa amilus solihati ini yang bagaimana sebenarnya ini? Gitu. Apakah kita dengan sholat, dengan membantu orang, dengan ngaji ini, apakah cukup seperti ini? Kalau dikaji mendalam, yang pokok ini hatinya ikhlas. Seperti ngaji ini, kalau enggak ikhlas, bukan wa amilus solihati. Nah, maka ngaji seperti ini insya Allah hidayah ini turun. Amin. Karena dengan ngaji seperti ini insya Allah hati sampian juga saya insya Allah timbul keikhlasan dalam diri kita. Dalam sir kita insya Allah ada keikhlasan. Apalagi mohon maaf yang mengkaji itu juga ikhlas. Tidak ada riya, tidak ada takabur, tidak ada ingin dipuji-puji, tidak ada. Insya Allah ngajinya insya Allah masuk. Maka saya menginginkan ya mudah-mudahan kita ini mengerti tentang kajian-kajian Al-Quran ini. Tidak menginginkan untuk populer atau disanjung orang, tidak, jangan. Kalau bisa monggo ayo kita hadapi dengan ikhlas. Karena kalau ikhlas ini nanti beramalnya wa amilus solihat. Itu. Keterusannya ayat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di sini perlunya syariah. Wa tawasau bil haqqi, saling membantu untuk menegakkan yang hak. Nah, ini seperti sekarang ini ada pengajian di masjid, ini membantu saling watawasaubil haq, ini saling merangkul, saling membantu pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang hak.
Nah, di sini perlunya kita ini syariah dan hakikat. Karena yang hak ini yang bagaimana? Semuanya hak. Kalau di hakikat, mohon maaf, ini tidak boleh di ngaji seperti ini. Walaupun kejahatan ini hak. Walaupun kebenaran pun hak. Itu semua biqudratillah. Kalau dikaji dengan hakikat. Maka mohon maaf, kajian hakikat sebenarnya ya boleh-boleh saja untuk umum, tapi harus secara detail, harus dengan host. Kalau tidak detail, maka orang ini dolim. Baik dolim kepada orang lain pun dolim pada dirinya sendiri. Ini hak. Karena semua di alam semesta ini hak. Semua yang ada, baik dipandang mata, walaupun dipandang dengan nurul qalbi, walaupun dipandang dengan khotirul qalbi, ini semuanya hak. Karena semua ini dari Allah, semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kajian hakikat. Tapi kalau kajian syariat, ada seperti ini, kajian syariat. Untuk membantu, saling merangkul, saling membantu dengan cara hak. Kebenaran. Itu. Wa tawasaw bis sabri. Dan saling membantu dan menasehati dengan kesabaran. Seumpama, mohon maaf, kalau ustadz, saya ingat waktu dulu ngajinya di pondok, dulu ada teman mencuri. Nah, kalau di pondok ini dihukum, kalau ketemu ini dihukum. Nah, untuk caranya ketemu, ada amalan siapa yang mencuri ini. Ini dulu pakai kendi. Kendi ini diginikan, dua orang, taruh di sini, taruh di sini. Ini nanti berputar kendi ini, dibacakan Yasin dulu. Waktu itu putranya Yai yang membaca Yasin, atau dipaku, dikumpulkan teman-teman ini langsung bacakan Yasin, langsung dipaku ke bumi. Ini yang mencuri ini tidak bisa berdiri. Nah, itu saya ingat itu. Jadi kita ini wa tawasaw bis sabri. Nah, karena mohon maaf, Yai ini orang tasawuf, tidak marah. Semua santri ini memukul teman itu, dipukul. Nah, ini saya ingat karena wa tawasaw bis sabri. Daunnya almarhum Yai ini, Cong, Gus, anakku, jangan pukul itu. Kalau sampai memukul anak ini, ilmu saya tidak manfaat. Ilmu kamu tidak manfaat. Ini maksudnya wa tawasaw bis sabri. Untuk ngaji seperti ini, ada teman, hanya rokokan, biarin aja. Hanya hapi-hapian, sudah. Wa tawasaw bis sabri. Ini supaya ilmu manfaat ini harus wa tawasaw bis sabri. Karena petunjuk itu dari Allah. Ana qari'un wa antum sami'un. Innal huda hudallah. Bukan saya, kamu harus pintar,
kamu harus kaya, harus tidak. Semua itu tetap dari Allah. Saya hanya qori'un, saya hanya membaca. Wa antum sami'un, Anda sekalian mendengarkan. Innal huda hudallah, petunjuk itu dari Allah. Nah, maksudnya wa tawassobri ini di sini. Ada yang mengatakan sabar dalam beramal. Nah, sabar dalam beramal ini tergantung pada hati kita, zauq kita, rasa kita. Kalau hati dan zauq itu tidak dipelihara, maka tidak wa tawassaw bis sabri. Ini di sini. Maka orang yang rugi ini termasuk orang yang tidak wa tawassaw bis sabri. Tapi orang yang untung wa tawassaw bis sabri. Nah, di sini walaupun nanti mohon maaf, semoga aja nanti sampean kan ada orang kaya terus mendirikan pondok pesantren, ada. Nah, ini harus dengan cara wa tawassaw bis sabri. Saling menasihati dengan kesabaran. Tidak boleh caci maki, marah, tidak boleh. Ada santrinya dimarahin, apalagi dipukul, itu tidak boleh sebenarnya. Ini termasuk nanti ilmunya tidak manfaat. Ini saya ijazah karena ini penting bagi ustadz, bagi kiai, bagi siapapun yang mengajarkan agama harus wa tawassaw bis sabri. Di sini. Udah, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh karena pembahasan ini perlu mendetil sebenarnya surat Al-Asr ini. Karena pengajian ini waktunya hanya paling tidak setengah jam atau 1 jam, ini tidak menuntuti. Terus surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Nah, di sini orang-orang mukmin, termasuk orang-orang iman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ini perlu pembahasan yang mendetil juga. Kenapa? Qad, teman-teman, ongku, sebenarnya aflahal mu'minun, sangat beruntung orang-orang yang mukmin. Orang yang mukmin ini beruntung. Maka kajiannya ini ada di surat Al-Baqarah tadi. Orang yang mukmin ini yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, termasuk sampian ini wa mimma razaqnahum yunfikun. Dengan mempunyai niat untuk mencari harta, kekayaan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Nanti kalau punya harta atau punya uang banyak, wa mimma razaqnahum yunfikum. Rezeki yang diberikan oleh Allah harus dinafkahin untuk anak, istri, untuk tetangga, untuk orang-orang yang tidak mampu. Ini termasuk orang mukminun. Qad aflahal mu'minun. Sangat beruntung orang manusia yang jadi beriman. Makanya tadi tidak cukup dengan percaya sama Allah dan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, tidak cukup. Kalau kajian-kajian untuk Al-Quran itu memang sangat dalam kalau dikaji. Makanya ayat satu dengan yang lain ini harus disambung. Biar tidak sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Sedikit-sedikit
merasa, mohon maaf, merasa banyak ilmu. Wah, ini enggak boleh. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Orang yang mukmin qad aflaha ini apa? Ayat kedua menerangkan alladzina hum utawi wong ake, alladzina hum orang yang banyak, hum tineng. Nah, tineng. Bahasa itu. Hum orang banyak anil apa fi sholatihim khosyi'un. Di dalam sholatnya khosyi'un khusyuk. Nah, kalau kajian tasawuf, sholat yang bagaimana? Itu makanya syariat dan tasawuf, syariat dan hakikat, tauhid ini tidak boleh dipisahkan. Sholat yang khosyi'un, sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk ini yang bagaimana? Ini banyak macamnya. Nah, perlu dikaji. Sholatnya sampian ini apa ya, khusyuk apa tidak? Nah, kalau sholat sampian khusyuk, insya Allah ini termasuk qad aflahal mu'minun. Keterusannya ayat walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang banyak. Ini anil lawih. Lawih ini perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Jadi perbuatan atau perkataan yang tidak berguna itu mu'ridun, dijauhkan. Nah, mohon maaf, kadang teman-teman banyak bicara di apa namanya di jalan atau musyawarah, kalau tidak berguna, perkataan yang tidak berguna atau perbuatan yang tidak berguna, di sini mu'ridun, disingkirkan, dijauhkan. Ini termasuk orang qad aflah, yang beruntung. Ini jarang ada manusia anil lawi mu'ridun, ini sekarang jarang. Kadang kejahatan, ayo, mohon maaf, minum-minum, ayo, banyak sekarang. Tapi di sini walladzina hum anil lawi mu'ridun. Orang banyak yang sekiranya ada perbuatan atau perkataan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, itu dijauhkan. Itu termasuk orang aflah, orang yang beruntung. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina dan orang banyak, hum orang banyak lizzakati fa'ilun, untuk zakatnya fa'ilun. Fa'ilun itu perbuatan, artinya menunaikan ibadah zakat. Kalau sampean punya harta, zakatnya sekian. Kalau di syariat seperti itu. Ini termasuk wa mimma razaqnahum yunfikun. Termasuk kajian daripada orang-orang yang beriman. Karena kalau orang-orang yang beriman ini lizzakati fa'ilun. Di dalam surah Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfikun. Termasuk di situ. Nah, ini sangat penting juga. Walladzina hum li furujihim hafidun. Ayat kelima. Dan orang banyak li furujihim, untuk farjinya, untuk dekarnya, kemaluannya ini, farji dan dekar. Karena di sini disebutkan furuj, farji, karena kebanyakan perempuan yang mengumbar itunya. Kebanyakan ini perempuan. Karena biasanya, mohon maaf, yang menjual ini kebanyakan perempuan. Di sini diterangkan li furujihim,
Di sini karena himnya ini termasuk jamak. Nah, jamak mudzakkar salim. Kalau di nahwu, kenapa tidak li furujihinna? Padahal memakai furuj, farji. Kok tidak memakai hunnah? Jamak muannas salim. Nah, makanya perlu kajian, perlu apa? Mohon maaf. Kita ini harus benar-benar paham dengan ilmu nahwu dan sorof. Biar tidak salah memaknai. Artinya kadang-kadang mohon maaf, sedikit orang ini mengartikan ayat Al-Quran disalahkan, ini disalahkan. Ini. Nah, di sini li furujihim. Farji ini kenapa tidak disebut li dzakarihim? Nah, di sini perlunya nahwu dan sorof. Biar paham, karena di sini masuk kajian antara perempuan dan laki-laki. Li furujihim, walaupun dzakar pun harus dihafidun, harus dijaga. Kadang kalau mengartikan Al-Quran di sini, hafidun ini farji. Farjinya harus dijaga, berarti orang perempuan yang harus dijaga. Yang laki kok tidak disebut? Nah, di sini perlunya nahwu dan sorof. Walladzina hum fi li furujihim hafidun, di sini laki-laki dan perempuan. Karena memakai him. Huwa huma hum. Nah, ini ghaibnya jamak mudzakkar salim. Huwa huma hum, hiya huma hunnah, muannas salim. Seharusnya li furujihinna. Nah, ini perlu pembahasan banyak di sini. Artinya kenapa Al-Quran memakai ini? Kenapa? Nah, banyak pertanyaan. Kalau orang ngaji ini banyak pertanyaan, bagus, karena ilmunya ini nanti berkembang. Nah, di sini diterangkan tentang manusia yang bejo, artinya manusia yang beruntung dan manusia yang rugi. Biar paham sampean, artinya nanti kita, mohon maaf, kita hidup ini diberi Allah nafas, tenaga, semuanya ini. Apakah saya ini rugi? Apakah saya beruntung? Ini ada tanda-tandanya. Kemarin saya sempat ditanyakan, Pak Ustadz, apa saya ini termasuk orang ahli surga apa ahli neraka? Ini ada tanda-tandanya. Di sini. Di surat Al-Mu'min juga surat Al-Asr. Diterangkan. Kalau kita ini mohon maaf merasa rugi hidup di dunia, coba lihat ayat surat Al-Asr ini. Coba lihat surat Al-Mu'minun ini. Nah, mohon maaf, ada orang-orang soleh mengaku dia soleh, banyak mengaku banyak pahala, banyak ini terkadang tidak termasuk orang-orang yang beramal soleh. Nah, itu di situ. Ada ini cerita, banyak cerita ini. Ada orang soleh mengaji, terus sholat, terus puasa, terus sampai ditemui oleh satu malaikat. Dia berkata, "Hei malaikat, apakah saya termasuk hamba Allah? Apakah termasuk saya kekasih Allah?" Dicari bukunya sama malaikat, dicari. Loh, kamu itu namanya tidak ada di buku ini, tidak termasuk dalam kekasih Allah. Loh, kenapa malaikat saya tidak termasuk? Karena saya sholatnya saya ini, zakatnya saya,
puasa saya. Tidak termasuk. Dicoba lagi, dilihat lagi, tidak termasuk. Lalu malaikat sampai ketemu Allah, itu malaikat tidak termasuk kekasihku karena tidak melihat hamba-hambaku. Nah, makanya kalau ingin jadi kekasih Allah, sifat Rahman Rahim ini harus tumbuh. Walaupun kita ngaji terus, puasa terus, sholat terus, tidak apa namanya, tidak termasuk kekasih Allah. Yang termasuk kekasih Allah ini selalu melihat hamba-hamba, selalu membantu orang lain, anak yatim diperhatikan, orang miskin, orang yang tidak makan diperhatikan. Itu. Jadi keterangan di sini kita harus berpikir, artinya mengukur diri, apakah saya ini termasuk orang yang rugi di dalam dunia ini, apa termasuk orang yang untung. Nah, ini ayatnya. Bukan saya yang bicara, ayat yang bicara, ayat Al-Quran, surat Al-Mu'minun dan surat Al-Hasyr. Itu juga seperti kajian Isra Mi'raj sekarang kan Rejab, Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu kadang, mohon maaf, ustadz-ustadz itu mengkaji tentang hanya asra bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini tidak banyak yang tidak dibahas. Hanya pembahasannya ini subhanalladzi asra. Abdinya itu tidak dibahas. Apakah memang tidak nyampe ilmunya? Apakah tidak tahu? Kenapa tidak dibahas? Kenapa asra bi abdihi? Kenapa subhanalladzi asra bi rasulihi atau bi nabiyihi? Padahal Kanjeng Nabi ini rasul dan nabi. Kenapa disebut abdihi? Nah, ini perlu dibahas. Ini makanya kita ini kadang kekurangan ilmu karena keterbatasan manusia. Kadang saya pun juga berpikir, kenapa asra bi abdihi? Kenapa tidak subhanalladzi asra bi rasulihi? Asra binabihi, kenapa bi abdihi? Nah, ini perlu pembahasan tertentu, karena kadang Isra Mi'raj kadang dibahas dengan hanya syariah. Asronya, asro artinya perjalanannya itu. Nah, kembali, manusia yang rugi atau manusia yang untung tergantung pada perbuatannya. Nah, di sini ada wa amilus sholihat, perbuatan yang solehah, yang soleh. Juga alladzina amanu. Itu pembahasan Al-Quran pertama, alladzina amanu. Ini, maka kita harus mengukur apa kita amanu apa tidak. Nah, kalau sebatas amanu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ini mungkin sangat gampang. Pokoknya mengerjakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Menjauhi larangan Allah. Tapi untuk mendalam, di kajian-kajian surat Al-Baqarah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa yuqimunas sholata itu pun mengerjakan sholat. Ini yang sholat yang bagaimana? Itu apa khosyi'un apa tidak? Ini.
Nah, sholatnya apa benar apa tidak? Itu perlu kajian-kajian tertentu. Artinya mohon maaf, kita ini jangan berpandangan, jangan merasa mempunyai banyak ilmu, jangan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita ini perlu kajian-kajian, perlu bertanya. Walaupun ke anak kecil pun bertanya. Walaupun ke ayam yang naik-naik apa? Katanya orang, mohon maaf, katanya orang Madura, ayam amanco. Mohon ayam kan amanco. Itu perlu bertanya, kenapa ayam ini kok seperti ini? Itu. Apalagi bertanya kepada nafsi, kepada diri kita, kenapa kita ini kok jalan seperti ini? Kenapa ini kok bagus seperti ini? Perlu bertanya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikir. Bukan bertanya kepada ahli ilmu, tapi bertanya kepada ahli dzikir. Kalau ahli ilmu hanya jawabannya ini ya sekedar, tapi kalau ahli dzikir insya Allah nyampe pada apa yang dimaksud. Itu. Jadi kajian malam ini tentang manusia yang untung dan manusia yang rugi. Kalau kajian tasawuf lain lagi. Masa ada manusia untung, masa ada manusia rugi. Padahal semua itu milik Allah. Semua ini kembali kepada Allah. Semua ini dari Allah. Siapa dia? Siapa kita? Ini perlu kajian. Di dalam Al-Quran diterangkan, memang ada manusia yang rugi, memang ada manusia yang untung. Ini perlunya orang-orang berilmu. Makanya orang berilmu ini termasuk diangkat derajatnya. Kenapa? Karena dengan ilmu kita mengenal. Dengan ilmu kita tahu diri. Dengan ilmu kita mengenal diri kita, mengenal yang menciptakan kita. Dari mana asal kita, sedang apa kita ada sekarang, dan kemana kita nanti. Ini yang perlu dibahas. Nah, kadang mohon maaf, orang hidup hanya pembahasannya hanya dunia saja. Boleh, oke. Karena hidup di dunia. Tapi setelah hidup di dunia, apakah kita nanti, ini ada hidup setelah dunia, alam barzah, ada hidup nanti setelah alam barzah, alam akhirat, alam mahsyar, alam mizan, banyak, alam siratal mustaqim. Di sini karena alam kelanggengan ini hanya alam akhirat. Kalau alam dunia ini tidak langgeng, tidak kekal. Kalau alam akhirat, insya Allah, bukan insya Allah, karena di Al-Quran khalidina fiha abadan, kekal. Kita hidup di dunia hanya sebatas sekilas. Kadang besok mati. Mohon maaf, walaupun lebih tua seperti Haji Ismail ini lebih tua, kadang lebih yang muda lebih duluan. Belum tentu. Ini sudah kudrat dan iradatnya Allah. Kita perlunya kita ini mengukur apakah kita ini termasuk manusia yang rugi apa yang untung, itu aja. Apakah termasuk banyak pahalanya apa tidak, ini jangan. Kalau kajian tertentu, kajian tasawuf, tidak boleh menghitung pahala, itu tidak boleh. Itu kajian tertentu. Mohon maaf, hanya sekilas, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Tapi kalau tidak bisa, karena manusia, keterbatasan ilmu, monggo.
Toreh, Ustaz. Toreh, Kael. Pak Nasib, toreh. Kenapa saya tanya Akinah? Pola bisa jawab. Kita ini diskusi. Saling memberi. Monggo saling memberi. Semoga dari sampian pun saya juga mendapatkan ilmu. Bukan saya aja yang ngasih ilmu, tapi sampian pun harus ngasih ilmu pada saya. Monggo. Saya tanya tadi yang masalah Isra itu. Apa penjelasannya kok Nabihi bukan di Rasulihi? Ini ada yang tanya tentang Isra. Kenapa kok bi abdihi? Kenapa kok tidak bi rasulihi? Jadi mohon maaf, kalau dilihat dengan kacamata kedudukan, ada rasul, ada nabi, ada abdi, ada habib. Kedudukan Kanjeng Nabi ini ada di situ. Habib ini termasuk kekasih Allah. Habibun termasuk kekasih Allah. Nabiun, Nabiullah, Rasulullah, utusan Allah. Tapi di sini memakai abdu. Kenapa kok seperti itu? Nah, karena perjalanan untuk menuju Sidratul Muntaha, nah ini pembahasan dalam ini. Untuk menuju Sidratul Muntaha, kalau dilihat dengan syariat, Sidratul Muntaha ini ke atas. Itu bukan tempatnya Tuhan. Tuhan tidak bertempat. Jangan, nggak boleh. Sidratul Muntaha ini sidroh. Sidroh ini artinya kesadaran. Sidroh. Kesadaran muntaha sudah pas, totok. Kesadaran yang memuncak itu Sidratul Muntaha. Kalau dibahas dengan kajian, bukan kajian syariat, kajian hakikat, kesadaran kita, kemana kita ini kesadaran? Itu termasuk Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini. Isra ini. Dilambangkan ke Kanjeng Nabi asra bi abdihi. Nah, subhanalladzi asra bi abdihi. Subhanah, maha suci Allah. Subhanalladzi, isim mausul ini. Subhanalladzi asra bi abdihi. Asra ini mempunyai perintah Allah, menugaskan Allah. Asra, supaya Nabi Muhammad, Rasulullah ini supaya berjalan asra. Nah, makanya ini memakai abdun, tidak memakai Rasulullah. Karena rencana Allah, ya, kudrat iradatnya Allah untuk asra bi abdihi. Nah, kedudukan abdu ini termasuk yang paling tinggi. Karena di situ, mohon maaf, Kanjeng Nabi ini sudah jadi nabi. Sudah jadi rasul. Waktu Isra ini. Tapi di sini dijelaskan bi abdihi. Karena ubudiyah, nah ini makom ini. Makom ubudiyah, penghambaan, ini termasuk paling tinggi di mata Allah. Bukan Rasulullah, bukan Nabiullah. Kalau tidak menjadi ubudiyah, tidak akan menjadi nabi. Kalau tidak menjadi abdun, tidak akan menjadi rasul. Kalau kita ini tidak menjadi hamba, tidak akan menjadi waliullah. Kuncinya di
abdun. Kenapa kok memakai abdun? Kunci. Karena sebelum Isra ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibedah. Cerita di Dardir itu dibedah. Karena memakai abdun. Abdun di sini ada yang penuh dosa, ada yang tidak berdosa. Bermacam-macam abdun. Ini termasuk abdun, bapak ini termasuk abdun, saya abdun. Nah, untuk menjadi wali, abdun dulu. Untuk menjadi nabi, abdun dulu. Untuk menjadi rasul pun abdun dulu. Kenapa? Ini asra bi abdihi. Nah, di sini perlunya kita kajian-kajian tertentu. Biar pemahaman kita zauq, artinya rasa di dalam diri ini aktif. Jadi kita merasa menjadi abdun, hamba. Kalau hamba, ya butuh kepada Sang Pencipta. Nah, di situ letaknya perlunya kita. Makanya sholat atau zakat atau amal-amal soleh, perlunya ini kita zauqnya ini abdun, pengabdian. Apa yang kita berikan? Allah tidak butuh. Allah tidak butuh sholat sampian, Allah tidak butuh zakat sampian, Allah tidak butuh amal-amal sampian, tidak. Tapi abdun, penghambaan. Ini artinya manabi orang-orang Madura ababu, padi ababu abdun. Apa yang majikannya? Katakan apa? Apa katanya majikan? Disuruh ke timur ya ke timur, disuruh barat ke barat, itu abdul. Nah, kemarin ada yang bertanya, loh sholat, puasa ini apa kita yang diperintah? Itu kan padahal Al-Quran ini merintah Kanjeng Nabi. Kul, katakanlah Muhammad, kan diperintah. Aqimis sholah kepada Kanjeng Nabi. Kok kita yang mengerjakan? Itu ada pertanyaan seperti ini. Karena di sini abdun. Nah, itu pemahamannya di situ. Kanjeng Nabi ini termasuk Nabiullah, Rasulullah untuk menyampaikan. Tapi kita abdun. Apa diterima apa tidak? Nah, kalau Isra Mi'raj itu sebenarnya mohon maaf kalau dibahas secara mendetil, Isra Mi'raj itu bukan Kanjeng Nabi saja yang Isra Mi'raj. Kita harus Isra Mi'raj. Nah, kalau Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi, asra bi abdihi, itu berjalannya di siang hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsal ladzi barakna itu. Asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram. Jadi bukan siang hari, malam hari. Asronya ini perjalanannya ubudiyah. Bukan memakai Rasulullah. Bukan memakai Nabiullah. Nah, di sini asro bi abdihi. Jadi asronya ini memakai ubudiyah, penghambaan. Jadi disuruh, diperintah Allah berjalan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, penghambaan, ya dituruti, dilakoni, dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya abdihi. Nah, itu mohon maaf, ini kajiannya harus ya kalau mendalam, ini jadi
asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, di sini barakna haulahu. Ini perlu kajian. Linuriyahu, apalagi ini? Linuriyahu min ayatina. Perlunya Isra Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam linuriyahu min ayatina. Menunjukkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu apa saja? Alam semesta ini ayat-ayat Allah. Fokusnya kepada ini, diri kita. Sidratul Muntaha. Nah, ini perlu kajian yang sangat dalam. Kalau berkumpul orang-orang tasawuf yang mengerti tentang ini, insya Allah nyampe ke Sidratul Muntaha. Nah, tempat Tuhan. Nah, katanya bendera tadi tempat Tuhan. Tuhan Allah tidak bertempat. Summastawa alal arsy, tidak bertempat. Allah itu tidak bertempat. Untuk mengetahui bertemu dengan Allah, Sidratul Muntaha. Ini kalau ingin ketemu sama Allah ini. Nah, makanya pertanyaan, ketemu Allah yang bagaimana? Allah yang apa? Masa ketemu Allah dat? Nah, itu kemarin yang ditanyakan orang tasawuf yang ngajinya katanya ilmu tasawuf, ilmu tarekat sampai 10 tahun nggak paham-paham. Ini ketemunya Allahnya ini apa? Allah dat? Oh Allah. Apakah itu? Tidak. Ketemunya ini di asma'nya, di sifatnya, di af'alnya. Ini. Nah, itu kalau perlu kajian-kajian tertentu. Tapi mohon maaf, ini ya sekedar keilmuan. Monggo ayo kita bahas dengan syariat, dengan torekot, dengan hakikat, nanti makrifat. Kalau sudah paham insya Allah makrifat. Kalau kita ingin ketemu Allah, Sidratul Muntaha, monggo kita kaji. Insya Allah ketemu. Kalau kita paham tentang asma, af'al, sifat, insya Allah ketemu. Karena ada di sini. Ini termasuk kuncinya abdun kuncinya. Karena kalau tidak abdun tidak bisa. Penghambaan. Bukan dengan cara amaliyah. Bukan dengan cara sholat terus, ngaji terus, bukan. Penghambaan. Sidratul Muntaha. Kesadaran diri yang memuncak. Nah, itu maksudnya. Sidroh ini apa? Kesadaran. Muntaha, puncak, kesadaran yang puncak. Kesadaran yang puncak itu kesadaran yang bagaimana? Kesadaran yang ketemu dengan ma'rifatun nafs dan ma'rifatullah. Ini pembahasan ya dalam. Ini pembahasan orang-orang tertentu, pembahasan orang-orang tasawuf yang mengerti tentang ilmunya ini. Kalau sekedar hanya ngaji, mohon maaf, syariat itu dialeng-leng nang syariat, terus keliling nang syariat, terus ya paling tidak ya tidak naik-naik kelas. Artinya hanya berbicara syariat, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Wah, ini pembahasan tidak selesai-selesai. Kalau pembahasannya nanti menuju ke hakikat, insya Allah ma'rifat. Mengetahui ainul yakin, hakul yakin, itu mengetahui. Itu jawaban sekedar. Kalau ingin jawaban
yang lebih dalam, monggo duduk bersama. Artinya ayo kita atur nafas kita, atur kita berdiri di mana, duduk di mana, atur. Itu insya Allah nanti ketemu dengan hamba yang sebenarnya. Ini maksudnya. Jangan-jangan kita ini tidak hamba. Jangan-jangan kita as-syaitoniyah, al-iblisiyah. Ini berbahaya. Seperti ngaji sekarang ini, saya ingin dipuji, saya ingin terkenal, saya ingin ini. Ini as-syaitoniyah, al-iblisiyah. Ini cara untuk penghambaan ini yang bagaimana? Insya Allah selamat dunia akhirat. Monggo. Kalau mau ditanya lagi. Monggo. Ayo. Kita kajian ini musyawarah aja, musyawarah. Jangan terlalu overacting ya. Jangan katanya orang over. Oh ya. Dalam ayat Al-Quran Subhanalladzi asra bi 'abdihi itu yang pernah saya tahu itu adalah ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu memang benar menurut sampean yang sampean katakan adalah penghambaan. Tapi di sana itu memiliki hikmah tersendiri. Salah satunya mengapa Allah itu pada ayat Al-Quran Subhanallah surah bi 'abdihi itu menggunakan lafaz bi 'abdihi bukan wa rasulu atau wa nabi, itu karena Allah itu menunjukkan kepada semuanya bahwasanya ketika berjumpa kepada Allah itu semua jabatan itu tidak ada. Rasul, Nabi, sahabat maupun siapa saja ketika bertemu dengan Allah itu artinya itu sama saja. Bukan tidak ada spesialnya, cuman semua atribut yang ada ketika di dunia itu ketika bertemu dengan Allah itu sudah tidak dipakai lagi. Artinya seperti itu. Ibaratkan atribut kita berjumpa dengan Tuhan itu sudah tidak ada atribut yang kita pakai lagi ketika berjumpa. Itu hikmahnya. Begitu pula menurut saya kalau Isra-nya Kanjeng Nabi kepada Siratul Muntaha itu ada sebuah perselisihan antara langit dan bumi, yang mana bumi itu memiliki rasa protes terhadap Allah, bahwasanya kenapa kekasih sampean itu hanya diletakkan kepada bumi, tak pernah disinggahkan kepada saya. Maka di sana Allah juga memerintahkan Nabi untuk Isra Mi'raj, bertemu kepada Allah, sehingga langit itu merasa dikunjungi dan ditempati oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang dimana Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Dan juga Isra-nya Kanjeng Nabi kepada Allah itu memiliki hikmah, bahwasanya pengajaran terhadap setiap abdihi atau manusia yang bertemu dengan Allah itu memberikan perintah bahwasanya selayaknya sebagai hamba itu harus bermuwajjah kepada Allah, yang mana Allah memerintahkan sholat yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad yang sekian banyaknya sehingga dikurangi menjadi 5, itu adalah sebagai muwajjah terhadap hamba kepada Tuhannya. Itu termasuk hikmah-hikmahnya. Dan juga
Isra-nya Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad itu mengunjungi Allah dengan diperintahkannya oleh Allah, sehingga Kanjeng Nabi itu mengunjungi Allah dengan kendaraan-kendaraan yang sudah direncanakan oleh Allah. Itu adalah sebagai penglipur ataupun penghibur lara terhadap Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi itu memang telah ditinggali oleh Siti Khadijah, istri tercinta. Itu adalah hikmah. Maka dari itu saya mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad itu pada lafaz Subhanallah asra bi abdihi itu menggunakan lafaz bi abdihi, menurut saya itu memang penghambaan dan tidak ada sebuah atribut pangkat ketika bertemu dengan Allah. Seperti itu yang pernah saya ketahui. Ini alhamdulillah, ini termasuk ilmu ya, karena keilmuan ini setiap manusia, artinya manusia yang mempunyai ilmu yang bertingkat-tingkat. Kenapa kok abdi? Nah, di sini ada yang menerangkan semua atribut harus ditinggal. Nah, makanya saya mengatakan semua, kan dulu kan Kanjeng Nabi yang di Isra Mi'rajkan. Apakah sekarang tidak boleh untuk Isra Mi'raj? Pertanyaannya. Karena memakai abdu. Nah, karena di sini ingin ketemu Allah. Katanya Pak Ustadz tadi, yang ingin ketemu Allah harus meninggalkan atribut, artinya meninggalkan jabatan, kenabian, kerasulan, kewalian, kekiaian, ke apa saja harus ditinggal. Nah, berarti kita pun harus Isra Mi'raj. Isra Mi'raj di sini linuriyahu min ayatina. Ketemu Allah untuk memandang ayatnya Allah. Nah, dengan perjalanan-perjalanan tertentu. Makanya di ayat awal-awal subhanalladzi. Ayat subhanalladzi di sini maha suci Allah. Ah, maha suci Allah ini tidak perlu jabatan, tidak perlu dikatakan apa namanya presiden, tidak dikatakan orang-orang ini, tidak dikatakan nabi, rasul, tidak, mengatakan seorang hamba. Nah, ini perlunya kajian di sini. Makanya mohon maaf, kita ini bolehlah berpandangan lain, tapi tujuannya tetap satu. Nah, itu maksudnya. Maksudnya abdun ini di sini. Karena ayat ini menunjukkan bukan rasulun, bukan nabiun, tapi abdun. Apakah bisa ketemu Allah rasul, ketemu Allah dengan pangkat wali? Itu hanya pangkat. Hanya pangkat. Kalau ingin ketemu Allah, ini tetap memakai abdun. Nah, ini perlunya kajian-kajian tertentu. Makanya di awalnya ini subhanah. Maha suci Allah dari segala apapun di alam semesta ini. Suci Allah. Tidak perlu jabatan. Artinya menghadap Allah ini, oh kamu nabi, kamu duluan. Seumpama kamu rasul, kamu duluan. Itu Allah tidak perlu seperti itu. Tapi kekasih Allah, ya mohon maaf, lain dekatnya dengan kita ini. Kenapa lain? Karena zauknya, rasanya kekasih Allah ini
selalu memandang linuriyahu min ayatina. Bukan memandang Allah. Jangan salah maksud. Mohon maaf. Cara memandang Allah itu masa Allah, mohon maaf, berdiri seperti ini tidak, atau duduk tidak. Cara memandang Allah ini linuriyahu min ayatina. Min ayatina ini termasuk asma'nya, af'alnya, sifatnya yang ada di diri kita ini. Nah, maka perlu kajian-kajian mendalam ini. Kalau mau dikaji, monggo. Nah ini. Tapi mohon maaf, kalau kajian ini nanti mendetil, biasanya orang-orang ini tidak ingin kaya. Pokoknya hanya siap. Pokoknya itu termasuk pemahaman yang salah menurut saya. Pemahamannya salah. Itu. Karena kekayaan atau kemiskinan ini semuanya udah takdir Allah, kita hanya berusaha di situ. Nah, untuk apa namanya penghibur lara, apa ini, apa langit supaya dinaiki abdun ini, ya memang ceritanya itu ada di situ. Langit minta kepada Allah, ya Allah, kenapa Muhammad sebagai kekasih ajunan ya Allah kok tidak dinaikkan ke langit? Itu. Nah, makanya di Dardir itu diterangkan langit bersab-sab. Itu. Ada yang menempati, arwah-arwah yang menempati. Ada cerita itu. Ada yang menyalahkan juga, masa langit bersab-sab? Ada yang menyalahkan, masa langit bersab? Kalau menurut Al-Quran, fi sittati ayyamin di sini, memang langit ini dicipta oleh Allah berlangit-langit, bukan langit satu. Makanya lafadznya as-samawat, bukan as-sama, bukan mufrad. Itu perlu kajian. Fi sittati ayyamin di sini khalaqallahu samawat, bukan khalaqallahu sama, bukan. Tapi khalaqallahu samawati wal ard. Ini lafadznya memakai jamak taksir, bukan mufrad. Nah ini perlunya kajian dengan cara nahwu. Itu perlu. Ada kajian di dalam kitab Jurmiyah Tauhid itu ada. Jadi nahwu diartikan dengan tauhid. Al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalim li ikhtilafil awamil. Katanya nahwu. I'rab taghyiru awahiril kalim. Berubahnya akhir kalimat. Karena lidukhulil awamil. Nah, di situ nahwu. Tapi kalau di tauhid bukan. Jurmiyah Tauhid ada. Makanya perlu ngaji sampean ini. Kalau di tauhid al-i'rabu semua alam semesta yang berwarna-warni itu pasti berubah. Itu kalau di tauhid. Karena apa? Berubahnya ini lidukhulil awamil. Karena ada yang mencipta. Berubahnya ini malam, siang, laki-laki, perempuan. Itu berubah karena ada pencipta. Nah, perlunya ngaji tauhid di situ. Al-kalamu, nah, kalau di Jurmiyah, al-kalamu sampai lupa Pak, kita terlalu banyak ini. Al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i.
Tapi di dalam jurme tauhid bukan. Al-kalamu kismaini, al-kalamul kalamul, banyak ini. Kalau diterangkan sampean ingin ngaji itu. Nah, itu. Jadi mohon maaf kalau kurang paham, ya monggo ayo kita. Kita tanya, kita ngaji. Iya, kalau nggak paham ya sudahlah, diam. Artinya mendengarkan aja. Alimun au mustamiun. Nah itu. Alimun, apa hadisnya Kanjeng Nabi itu? Au muta'allimun, au mustamiun. Nah itu. Jadi kita ini harus jadi orang alim. Kalau tidak orang alim, ya orang ngaji aja. Kalau tidak Prinsip pula orang yang nafiun. nafiun, ya nanti terakhirnya nafiun. Artinya mohon maaf, kita ini disuruh untuk banyak ilmu. Orang alimun, au muta'allimun, au mustamiun, au muhibbun. Senang aja. Kalau tidak ingin mendengarkan, ya senang aja, jangan mencaci, enggak boleh. Itu perintah Kanjeng Nabi, ini hadis sahih. Nah, itu mohon maaf kajian malam ini ya sekedar. Kalau nanti ingin mendalam, ayo monggo kita rembuk bersama. Jangan saya nggak perlu ngaji ini, oh jangan. Saya malu, oh jangan. Oh saya merasa pinter, jangan. Saya bodoh. Ini kajian ini terlalu tinggi. Iya jangan juga. Ayo monggo kita au mustamiun, karena di situ ada hidayah Allah. Mohon maaf. Sekedar apabila ada kata-kata yang kurang paham atau kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf, karena saya manusia biasa, kekurangan ilmu atau banyak-banyak salahnya atau banyak lupanya, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.